Di tengah riuh drama pilkada serentak, nyatanya masih ada puluhan wilayah di Indonesia yang menyuguhkan calon tunggal kepada warganya. Di Surabaya, pasangan petahana Eri Cahyadi, Armuji, menjadi calon tunggal dan akan melawan kotak kosong di Pilwalkot Surabaya 2024. Tidak tanggung-tanggung, keduanya diusung dan didukung 18 partai politik. Hal yang sama terjadi di Ciamis, Jawa Barat. Pasangan Herdiat Sunaria dan Yana D. Putra menjadi satu-satunya calon pasangan calon yang mendaftar dan telah ditetapkan KPU Ciamis. Mereka juga menyapu bersih partai politik di Ciamis dengan dukungan 18 partai politik. Pasca penetapan pasangan calon kepala daerah 2024 tanggal 22 September lalu, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan ada 37 daerah yang memiliki calon tunggal di Pilkada 2024. Sebelumnya, KPU sempat memperpanjang pendaftaran hingga 4 September. KPU daerah kami perintahkan untuk melakukan sosialisasi kepada partai politik selama 3 hari, mulai tanggal 30, 31 Agustus, dan 1 September. Masa pendaftaran perpanjangannya dimulai tanggal 2 September, 3 September, dan 4 September. Pada Pilkada 2020 lalu, ada 25 calon tunggal saat Pilkada serentak di 270 daerah. Di tahun 2024 ini, gelaran Pilkada serentak akan digelar 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Tim Liputan, Kompas TV. Fenomena calon tunggal memang bukan hal baru di Indonesia, namun ini jadi yang pertama bagi Kota Samarinda menyapu bersih dukungan dari 11 partai politik. Bagaimana cara calon tunggal Andi Harun Saifuddin Zuhri bisa melawan kota kosong di Pilkada serentak kali ini? Kita bahas langsung bersama dengan calon wali kota Samarinda, ada Andi Harun. Pak Andi Harun, halo. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di rumah Pilkada. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya masih belum bisa melihat wajahnya Pak Andi nih. Pak Andi, ini kan Anda petahana menyapu bersih semua partai politik yang ada di Samarinda, 11 parpol ya Pak. Anda merasa berat melawan kota kosong atau justru sebaliknya? Sebenarnya tidak, karena sebelumnya juga kita udah membuka ruang demokrasi. Bahkan ada beberapa partai yang saya tidak mendaftar pada saat penjaringan. Cuma pada akhirnya di last minutes, akhirnya partai-partai politik menjatuhkan pilihannya kepada pasangan kami. Kami tidak merasa terkejut atau apa, karena memang dari beberapa survei sebelumnya menempatkan tingkat kepuasan publik terhadap pasangan ini rata-rata 88,6% dengan tingkat elektabilitas 91%. Saya kira keputusan partai politik untuk mengikuti suara masyarakat Samarinda sudah tepat. Justru mungkin sedikit bermasalah dari sisi publik jika keputusan partai politik itu menyimpangi mayoritas keinginan masyarakat Samarinda. Dengan demikian, tetap saya sampai last minute saya buka ruang, karena kita sama-sama tahu bahwa di arena demokrasi harus terjadi level playing field, kemampuan yang setara. Dan sebagai bentuk komitmen kami, ada beberapa partai politik yang kami tidak ikut mendaftar untuk memberi ruang agar ada calon alternatif bagi masyarakat, bagi rakyat untuk dipilih. Tapi pada akhirnya kemudian partai politik semuanya. Jadi Pak Andi, jadi Anda dan juga pasangan sebagai petahana ini juga kemudian optimistis bisa menang melawan kota kosong, termasuk juga soal tingkat kepuasan publik ya terhadap kinerja Anda di periode sebelumnya. Ya, kami yakin dan kami optimis, karena tentu kami harus memiliki strategi dalam kampanye versus kota kosong. Kami mungkin tidak akan melakukan kampanye konvensional seperti biasa, pengerahan massa dan lain sebagainya. Tapi
lebih pada memperbanyak forum pengenalan visi misi, memperkenalkan tema-tema keberlanjutan pembangunan dalam satu periode sebelumnya yang dinilai oleh publik dengan tingkat kepuasan sekitar 88,6%. Dalam beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga riset atau lembaga survei yang kredibel. Jadi kami akan memperbanyak ruang bertemu dengan masyarakat, memperkenalkan karena kampanyenya ini lawan kota kosong ya Pak ya. Kalau begitu menurut Anda program-program yang sudah dilakukan di periode sebelumnya harus dilanjutkan atau harus ada gagasan baru nih supaya bisa menang nanti lawan kota kosong? Ya, selain kita menyampaikan, menyebarluaskan tentang keberlanjutan program-program sebelumnya, memang kita harus akui belum tuntas 100% kita laksanakan dalam periode yang pertama yang kami sebut tidak normal karena hanya 3,5 tahun. Ditambah tentu plus dengan melakukan pengenalan terhadap program-program baru yang ini kita derivasi dari tujuan pembangunan jangka panjang nasional, yakni Indonesia Emas 2045. Terutama titik tekannya bagaimana membangun, mengafirmasi soal pembangunan SDM, apalagi posisi Ibu Kota Nusantara berada di Kalimantan Timur dan posisi Samarinda sebagai penyangga Ibu Kota Negara. Ini sangat penting bagi masyarakat tahu. Karena dekat dengan IKN ya Pak. Jadi program andalan yang bisa langsung kena ke hati masyarakat Samarinda apa Pak? Satu, kelanjutan pengendalian banjir. Dua, penataan kota agar bisa tumbuh bersama dengan IKN sebagai kota yang berkelas dunia. Tentu IKN sebagai penyangga kita nggak boleh lagi mengulangi situasi pembangunan kota ketika Ibu Kota Negara di Jakarta sebagaimana yang terjadi di Jabodetabek. Kita harus tumbuh bersama dengan IKN, terutama akses air bersih, penanganan persampahan, teknologi, dan transportasi ramah publik. Dan yang ketiga adalah pembangunan ekonomi. Dan ini kita sudah lakukan dengan sangat baik berkat dukungan dan kolaborasi masyarakat yang sangat baik sekali. Untuk sekedar informasi, Mbak Maidov, tidak banyak daerah yang bisa mencapai pertumbuhan yang bisa dicapai dengan level yang dicapai oleh Samarinda. Nasional rata-rata pertumbuhan ekonominya 5,3%, Provinsi Kaltim sekitar 6,34%. Tapi Kota Samarinda hari ini tumbuh di atas pertumbuhan itu. 8,6%. Ini tentunya bisa jadi modal ya Pak ya untuk nanti bisa menggayat kembali, karena Anda petahana, menggayat kembali hati dari para pemilih nanti di Pilkada serentak. Sebagai petahana yang kemudian juga sudah menyapu bersih semua partai politik, ada 11 partai politik yang jadi pendukung Anda untuk maju di Pilkada serentak. Good luck Bapak nanti melawan kota kosong di Pilkada serentak 2024, strategi yang digunakan untuk bisa melawan kota kosong nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, calon Wali Kota Samarinda Andi Harun sudah bergabung bersama kami di Rumah Pilkada.